Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan.
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini kita ketemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami percaya pagi ini Roh Kudus pimpin kami. Kami mau dengar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang pimpin kami, membuka hati kami, pikiran kami. Dan Tuhan yang berfirman kepada kami, hamba-Mu Tuhan urapin sertai, perkataan hamba-Mu bukan dari manusia, tapi perkataan-Mu lah yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dan kuasa Roh Kudus pimpin hamba-Mu, urapin hamba-Mu, berfirmanlah pada umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita adalah mengalahkan diri sendiri. Saudara kasih Tuhan, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan ini seringkali musuh terbesar kita bukan orang lain, bukan keadaan sekitar kita, tetapi diri kita sendiri. Saudara kasih Tuhan, musuh terbesar manusia bukan orang lain namun diri kita sendiri. Pikiran yang menghancurkan kita, perasaan mengkhianati kita. Demikian proses alami pertumbuhan manusia. Saya rasa poin pentingnya adalah kita harus mengenal diri kita sebaik mungkin. Apa yang benar-benar kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Faktanya banyak sekali keinginan imitasi, yang artinya menginginkan sesuatu karena ikut-ikutan. Karena teman-teman sudah lebih dahulu memiliki sesuatu dan kita langsung ingin juga memilikinya. Saudara-saudara kasih Tuhan, lalu apa yang perlu dikalahkan? Yang perlu dikalahkan adalah kebimbangan. Hanya itu kata yang muncul dalam pikiran saya saat ada seorang yang bertanya demikian. Kebimbangan adalah sumber segala kegagalan. Kebimbangan adalah sumber segala kehancuran. Satu-satu caranya untuk mengetahui keinginan tersebut berasal dari hati atau ikut-ikutan adalah rasa bimbang. Kebimbangan itu muncul dalam hati menurut saya adalah penanda bahwa kita tidak benar-benar menginginkan hal tersebut. Sebaiknya jika hati kita merasa mantap dan yakin, maka itulah yang kita inginkan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saat kita sudah yakin betul dengan apa yang kita inginkan, otomatis kita berusaha untuk meraihkannya. Dalam perjalanan kebimbangan kembali muncul. Kenapa selalu gagal?
Apa yang memang saya tidak pantas mendapatkannya? Bagaimana kalau ternyata keinginan saya ini bukan yang terbaik dan sebagainya. Pikiran seperti ini muncul terus menerus dengan situasi kondisi yang berbeda pula, saudara kasih Tuhan. Keinginan daging, hawa nafsu, kemalasan, dan sifat egois sering sekali menjadi penghalang dalam perjalanan iman kita. Oleh karena itu, kita harus belajar untuk mengalahkan diri kita sendiri agar dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengalahkan keinginan daging dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat Galatia ini tersebut dikatakan bahwa keinginan daging berlawan dengan keinginan roh. Artinya ada pergumulan di dalam diri kita antara keinginan duniawi dan kehendak Allah. Kita harus memilih untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya, saudara kasih Tuhan? Cara pertama adalah berdoa dan berpuasa untuk menunduk keinginan daging. Matius 26 ayat 41. Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara kasih Tuhan, sebagai seorang atlet yang mengendalikan tubuhnya, ia harus belajar untuk menolak keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jika kita ingin menang atas dosa, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Doa dan puasa membantu kita menaklukkan keinginan duniawi. Saudara-saudara kasih Tuhan, kedua caranya membinasakan disiplin rohani, seperti membaca firman Tuhan setiap hari. Di Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara-saudara, cara untuk mengalahkan diri kita ada disiplin untuk membaca firman Tuhan. Jangan kita baca firman Tuhan itu loncat-loncat, berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu adalah melatih kita untuk menyimpan semua janji Tuhan, menyimpan semua perkataan Tuhan di dalam jiwa kita. Itulah cara satu-satunya yang bisa meruntuhkan semua keinginan daging kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, cara menjauhkan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh, seperti pergaulan buruk dan kebiasaan yang tidak membangun. Apa yang dicatat dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara kasih Tuhan, salah satu cara juga untuk supaya kita tidak jatuh dalam dosa, itu menjauh dari pergaulan yang buruk dan kebiasaan tidak membangun. Itu artinya kalau kita tidak bisa menjaga diri atau tidak bisa menguasai diri, maka pergaulan juga akan merusakkan kita. Sehingga kita masuk ke perangkap pergaulan yang buruk. Sehingga kita jauh dari Tuhan. Akhirnya kita jatuh dalam dosa. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita harus bisa mengalahkan ego dan kesombongan yang mengalahkan diri sendiri. Seringkali kita ingin menang sendiri, tidak mau mengalah. Sulit menerima teguran. Ini salah satu. Ada keegoan kita. Yesus memberikan teladan dalam Filipi 2 ayat 5-8. Bahwa ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Ini salah contoh. Di Filipi 2 ayat 5-8. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara kasih Tuhan, inilah Yesus berpesan untuk kita bisa mengalahkan kesombongan kita, ego kita, mengadili sendiri adalah kita. Yesus mengatakan bahwa dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Artinya kita harus pegang kokoh hanya bersama Yesus.
Dalam diri kita tidak boleh menganggap bahwa kita bisa. Tidak boleh kita menganggap bahwa kita itu hebat. Kita tidak mau ditegur. Itu salah. Kita harus jadi orang humble untuk menerima apa adanya. Tuhan akan pimpin kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Kemudian, apalagi untuk mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan diri sendiri adalah mengalahkan kemalasan dan ketidakdisiplinan. Salah satu musuh besar dalam hidup rohani adalah kemalasan. Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ibadah. Kenapa malas? Yaitu daging. Ya, kalau sesuatu mengenai uang, saudara rajin. Kalau saudara ditelepon dapat uang, saudara cepat-cepat untuk pergi untuk cepat-cepat untuk pergi ke sana. Tapi suruh ke gereja, malas. Suruh berdoa, malas. Suruh baca Alkitab, malas. Seperti monoton. Saudara, itulah yang kita harus kalahkan. Amsal 6 ayat 6 sampai 8 menasihat kita untuk belajar dari semut yang rajin bekerja tanpa disuruh. Dalam kehidupan iman kita perlu bertekun. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayat ke-7, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpul makanannya pada waktu panen. Saudara, kita suruh belajar untuk melihat semut. Semut tidak pernah malas. Bekerja terus. Dan tanpa pemimpin mereka pun cari nafkah untuk penyimpanan pada musim panas dan musim panen. Mereka selalu disediakan. Kenapa? Karena mereka rajin, mereka tidak malas. Salah satu kedagingan kita adalah kemalasan dan ketidakdisiplinan. Itu yang harus kita kalahkan. Maka saya berkata sahabat diri saya tidak mau malas. Kenapa? Karena saya usahakan setiap pagi saya bangun. Setiap jam saya gunakan baik-baik. Saya nggak mau dengan duduk santai, dengan melamun. Saya nggak mau. Apa yang mau dimelamunkan? Hidup itu ada awal, ada akhir. Hidup ada kesempatan. Gunakan waktu itu yang baik. Yang bisa saudara kerjakan, saudara kerjakan. Yang waktunya berdoa, berdoa. Waktu baca Alkitab, baca Alkitab. Kita harus bisa mengalahkan ego kita. Kalau kita tidak bisa mengalahkan ego kita, kita tidak bisa dalam menghadapi hidup yang sekarang ini, yang sangat sulit ini. Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak orang gagal. Bukan karena mereka tidak berbakat, tetapi karena mereka malas dan tidak disiplin. Dan semua menganggap enteng. Kita harus disiplin dalam doa. Kita harus disiplin membaca Alkitab. Kita harus disiplin untuk beribadah. Itu sangat penting. Jangan menunda perbuatan baik. Gunakan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan. Waktu doa, berdoa dengan benar. Waktu baca, baca dengan benar. Waktu ibadah, dengarkan firman Tuhan dengan benar. Jangan waktu beribadah, ngomong sana, ngomong situ. Jangan waktu ibadah, tidur di gereja. Waktu ibadah, baca-baca handphone. Saudara, gunakanlah itu namanya disiplin untuk kita mengalahkan diri kita sendiri. Saudara kasih Tuhan, saya berikan contoh di dalam Alkitab. Pontius Pilatus ingin memuaskan banyak orang. Dalam kisah penyaliban Yesus, ada satu tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut. Ia adalah Pilatus. Seorang wali negeri yang pada saat itu diperhadapkan dengan situasi sulit. Ketika para iman kepala menyerahkan Yesus untuk diadili, Pontius Pilatus mengatakan bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun dalam diri Yesus. Namun Pilatus tetap mengabulkan tuntutan iman kepala dan orang banyak dengan tetap menyerahkan Yesus dan membebaskan Barnabas. Di tengah dilema yang dihadapinya, Pilatus akhirnya menyerahkan pada tuntutan massa dan memilih untuk memuaskan mereka. Dan saudara-saudara kasih Tuhan, kita pun mungkin pernah berada di situasi yang mirip dengan peristiwa itu. Memilih untuk menafikan keyakinan hati kita agar kita bisa menyenangkan orang-orang sekitar kita. Kita sering mengingkari kebenaran untuk bisa diterima oleh orang banyak. Nah saudara, itu sering sekali kita nggak bisa kalahkan diri kita sendiri. Kita ingin menyenangkan orang. Padahal kebenaran harus ditegakkan. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri. Karena kita takut pada orang.
Belajar, takutlah akan Tuhan, jangan takut akan manusia. Saudara kasih Tuhan, Petrus juga tidak berani menerima konsekuensi. Ini adalah kalimat yang diucapkan Petrus dengan penuh kepercayaan dirinya terhadap Yesus. Namun siapa menyangka kalimat Herod itu gugur ketika orang banyak melihat Petrus dan menanyakan apakah dia murid Yesus. Petrus menyangka Yesus sesaat sebelum Yesus disiksa. Di tengah situasi yang mengancam keadaannya, Petrus tidak lagi mampu membuktikan apa yang sempat dia ucapkan dengan lugas. Bahkan seolah tidak mengingatkan kebenaran yang dia yakini. Apa yang dialami Petrus pun mungkin pernah terjadi dalam hidup kita. Saat kita sudah yakin pada suatu kebenaran, namun kita memilih untuk menanggarkan karena situasi yang mengancam atau yang mengintimidasi kita. Yang kita pikirkan hanya mencari cara bagaimana selamat dari situasi tersebut. Maka saudara, kita harus bisa mengalahkan diri sendiri. Yang penting kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukan benar di hadapan manusia. Karena Tuhanlah yang memberikan kita keselamatan. Tuhanlah yang berkati kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Tuhanlah yang menyertai kita. Kita ada hari ini karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita nggak punya apa-apa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Mengajar kita untuk menguasai diri kita sendiri. Kita paling sulit menguasai diri kita karena kita malas dan tidak disiplin. Dan kuasa Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti setiap atas kehendak Tuhan. Belajar terus untuk doa. Belajar terus membaca firman Tuhan. Berfokus untuk ibadah. Dan terus menerus untuk mengalahkan diri kita. Dan situasi apapun utamakan Tuhan daripada segala-galanya. Kuasa Roh Kudus pimpin kami supaya kami taat terus menjalankan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang pimpin kami dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, mengalahkan diri sendiri adalah utama dalam hidup kita. Mengalahkan keegoan kita, mengalahkan semua hawa nafsu kita, mengalahkan kedagingan kita. Bagaimana caranya? Hanya dengan firman Tuhan baru bisa kita mengalahkan. Yaitu doa, baca firman Tuhan, tunduk dan taat kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.